Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat yaitu dosen pengampu kami, Ibu Aziza Fajar Islam MPC. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai terapi kelompok yang terdiri dari Ahmad Firas Renaldo, Dita Ariska, Pina Agustin, Sherly Sheila Rahmania, dan Zafarina Filza. Yang pertama-tama akan dijelaskan oleh rekan kami. Silahkan dilanjut. Sini menurut definisi teori terapi dalam jurnal Marufo, Abernethy dan Cohen 2020, terapi kelompok adalah pada 8-10 orang yang memiliki masalah yang sama, terapi bersamaan dengan terapi yang sudah berpengalaman. Menurut Direktorat Kesehatan Jiwa Detkes RI 1988, seperti yang tertuang dalam buku pedoman rehabilitasi pasien mental rumah sakit jiwa di Indonesia, ya suatu psikoterapi yang dilakukan oleh sekelompok penderita bersama-sama dengan jalan berdiskusi satu sama lain yang dipimpin atau diarahkan oleh seseorang terapis atau petugas kesehatan jiwa yang telah dilatih. Nah, di sini ada menurut Yos 2008, terapi psikologi yang dilakukan secara kelompok untuk memberikan stimulasi bagi pasien gangguan interpersonal. Di sini ada prinsip-prinsip menurut buku The Theory and Principles of Group Psychotherapy. Itu yang pertama ada instalasi harapan. Instalasi harapan itu para anggota melihat berbagai proses pengobatan. Jadi dengan melihat sesi pemulihan anggota lain akan memberi harapan kepada mereka di awal proses. Yang kedua itu ada universalitas, yaitu berisikan orang-orang dengan pengalaman yang sama dan membantu klien melihat bahwa apa yang mereka alami itu universal dan kalau mereka nggak sendirian. Yang ketiga itu memberikan informasi, anggota grup dapat saling membantu dengan berbagai informasi. Yang selanjutnya itu ada altruisme, yaitu saling menguatkan dan membantu. Jadi anggota grup dapat berbagi kekuatan mereka dan membantu orang lain dalam grup tersebut. Yang selanjutnya itu ada rekapitulasi koreksi dari kelompok keluarga utama. Eksplor pengalaman masa kecil dalam kelompok setiap anggota dapat mengeksplorasikan bagaimana pengalaman masa kecil berkontribusi pada kepribadian dan perilaku. Mereka juga dapat belajar untuk menghindari perilaku yang merusak atau tidak membantu dalam kehidupan yang banyak. Selanjutnya. Baik, yang selanjutnya mengenai pendekatan atau teknik. Yang pertama ada pendekatan psikoanalisa. Yang pertama ada telling cure, yaitu terapis membangun hubungan baik dengan klien agar klien bisa bercerita dengan lega. Yang kedua ada katarsis atau hipnosa, yaitu membawa klien agar bisa menceritakan apa yang ada di alam bawah sadar. Yang ketiga, asosiasi bebas, membersihkan pikiran klien dan harus menyembuhkan spontan apa yang terlintas di pikiran klien. Slide selanjutnya. Ada pendekatan psikodrama. Menurut Corey dalam Pramoni 2013, psikodrama adalah permainan peranan yang dimaksudkan individu yang bersangkutan dapat memperoleh pengertian lebih baik tentang dirinya, menyatakan kebutuhan-kebutuhannya, dan menyatakan reaksi terhadap tekanan-tekanan pada dirinya. Dalam penjelasan Moreno, psikodrama ini mendramakan cerita klien yang dimainkan oleh anggota dalam kelompok. Psikodrama bergantung pada variabel berikut. Yang pertama, keterampilan direktur. Yang kedua, kemampuan perolehan aktor.
yang ketiga besarnya audiens, yang ketiga tujuan sesi, yang selanjutnya waktu pelaksanaan, dan yang terakhir situasi mendukung. Slide selanjutnya. Pendekatannya selanjutnya yaitu mengenai pendekatan terapi Gestalt. Dalam ringkasan Budnanto, prinsip kerja teknik konseling Gestalt itu yaitu yang pertama ada penekanan tanggung jawab pada klien. Nah, jadi konselor ini mempersilahkan dirinya kepada klien untuk membantu, namun dia juga tidak mengatakan untuk menjamin bahwa si klien ini bisa sembuh gitu atau bisa sembuh secara cepat. Yang kedua ada orientasi sekarang dan saat ini. Jadi dalam hal ini memfokuskan keadaan sekarang yang sedang dialami. Jadi konselor tidak berhak menanyakan mengapa ia melakukan hal ini pada masa lalunya. Yang ketiga ada orientasi pada kesadaran. Jadi konselor meningkatkan kesadaran klien tentang diri sendiri dan masalah-masalahnya. Slide selanjutnya akan diterangkan oleh rekan selanjutnya. Kemudian menurut Gerald Corey, yang pertama ada permainan dialog. Permainan dialog ini klien memerankan dua sisi, yaitu top dog sebagai pelaku dan underdog sebagai korban. Pada teknik ini mengkondisikan klien untuk memerankan atau mendialogkan dua pernyataan yang saling bertentangan, yaitu top dog dan underdog. Top dog ini sebagai perilaku yang tampak mendominasi, dan underdog misalnya yang korban atau bersikap tidak berdaya. Kemudian ada teknik pembalikan. Teknik pembalikan ini klien memainkan peran yang bertentangan dengan perasaan atau kepribadian di saat kejadian asli. Pada teknik ini konselor meminta klien untuk memainkan peran yang bertentangan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya atau kebalikan dari kepribadiannya di saat kejadian asli. Kemudian ada bermain proyeksi. Bermain proyeksi ini memantulkan perasaan yang ingin dihindari pada orang lain. Pada bermain proyeksi ini memantulkan pada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat atau menerimanya. Hal ini bertujuan agar klien lega karena membuang perasaan yang tidak diinginkan. Selain itu, agar anggota kelompok lain juga merasakan apa yang dirasakannya. Kemudian ada terapi dengan perasaan. Menahan perasaan yang ingin dihindari. Terapi dengan perasaan ini, teknik ini bisa digunakan pada saat klien menunjuk pada perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan dan yang sangat ingin dia hindari. Selanjutnya, analisis transaksional. Analisis transaksional ini diciptakan oleh Eric Bernet tahun 1950. Teknik ini menganggap bahwa kondisi individu saat ini ditentukan dari keputusan atau pengalaman di masa lalunya, tetapi itu semua bisa dirubah. Pada tahap ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok redecision atau putusan ulang. Yang kedua, kelompok klasik melakukan interaksi saat ini. Yang ketiga, kelompok kateksis atau melakukan pengasuhan ulang. Pada kelompok redecision ini, tiap anggota meninjau ulang keputusan mereka dan membuat skenario baru. Kelompok klasik ini melakukan interaksi di saat sekarang. Kemudian kelompok kateksis melakukan pengasuhan ulang. Perbedaannya dengan kelompok redecision ini, kelompok ini tidak hanya sebatas meninjau atau mengambil keputusan, tetapi lebih ke bagaimana klien diasuh sehingga klien bisa mengambil keputusan tersebut. Selanjutnya ada sinematerapi. Teknik ini merupakan teknik yang mengatur tampilan film populer bagi klien sebagai pekerjaan rumah dalam rangka membangun terapi metafora, pemodelan perilaku positif, dan kebiasaan perilaku. Menurut Christie dan McGard 1987. Kemudian sinematerapi ini memiliki tahapan. Yang pertama ada asesmen. Pada tahapan asesmen ini mengidentifikasi permasalahan, kemudian menilai kapasitas mentally counseling dan memilih film. Kemudian ada persiapan konselor. Pada persiapan ini konselor menonton
menonton film terlebih dahulu, kemudian meminta persetujuan wali. Setelah itu menyiapkan tempat audiens dan scene film apa yang bisa disiapkan dan menjelaskan terapi, meyakini konseli untuk siap dalam ikut terapi. Kemudian ada implementasi. Implementasi ini menetapkan film dan menjadwalkan sesi untuk menonton. Kemudian ada mengelola pengalaman. Mengelola pengalaman ini dilakukan setelah menonton film, kemudian melihat reaksi konseli. Setelah itu diskusikan film bersama konseli untuk identifikasi masalah apakah konseli merasakan persamaan dirinya dengan karakter film, kemudian mengekspresikannya. Selanjutnya. Oke, nah selanjutnya ada manfaat dari terapi kelompok. Nah, yang pertama ini ada menurut Sadler tahun 1987. Nah, menurut Sadler ini yaitu meningkatkan kemampuan problem solving klien. Lalu ada pengertian dari Barr atau menurut Barr dan Fukui Kugaya dan Okamura, yaitu mengurangi distres psikologis. Lalu ada Pfeffer, Jiang, Kakuma, Huang, dan Ness itu mengurangi tingkat kecemasan dan simptom depresi. Lalu ada Stephen Gallon, yaitu mengembangkan self-responsibility klien atau tanggung jawab klien. Lalu juga ada meningkatkan kesiapan untuk berubah, mengatasi perilaku yang menghambat, lalu membantu menyelesaikan ketidaknyamanan antar pribadi. Lalu yang terakhir ada menurut Putra dan Pohan tahun 2018, yaitu meningkatkan rasa percaya, membangun rasa bahwa klien tidak sendiri, dan untuk pembelajaran interpersonal. Nah, manfaat inti dari teori kelompok ini tuh lebih kepada untuk menyiapkan klien, menyiapkan diri klien supaya bisa bertanggung jawab dan punya kemampuan problem solving yang bagus. Next. Ya, kemudian ada peran dan fungsi konselor. Peran dan fungsi konselor yang pertama yaitu untuk mengasesmen konseli dalam kelompok, jadinya untuk melihat bagaimana kondisi saat ini dari klien di dalam kelompoknya. Kemudian ada mencari teknik yang cocok untuk klien, jadi dengan pendekatan apa yang tadi sudah dijelaskan itu dipilih yang paling cocok. Kemudian ada memandu terapi, yaitu untuk membimbing berjalannya terapi kelompok antara satu klien dengan klien lain dalam kelompok. Kemudian ada follow up counseling, yaitu bagaimana konseli itu akan terus melanjutkan terapinya dari waktu ke waktu. Kemudian ada jenis-jenis dari psikoterapi kelompok. Jadinya dalam penelitiannya Ogrudnizuk, Piper dan Joyce tahun 2006 itu ada dua. Yang pertama ada interpretive group psychotherapy. Jadi tujuan utama dari jenis ini yaitu untuk memberikan insight pada klien akan pengalaman konflik intrapsikis dan interpersonal serta trauma yang diakibatkan atas kehilangan yang terjadi dalam peristiwa traumatis. Kemudian ada supportive group therapy, yaitu tujuan utamanya untuk meningkatkan kemampuan adaptasi klien secara langsung terhadap berbagai situasi dalam hidup. Kemudian berikut ada kelebihan dan kekurangan dari psikoterapi kelompok. Yang pertama kelebihannya yaitu meminimalisir waktu dan biaya. Yang kedua, klien dapat mendapat sudut pandang atau informasi dari klien lain. Yang ketiga, terapis dapat menggunakan sumber daya yang terbatas. Kemudian klien mendapat dukungan dari kelompok untuk bertingkah laku yang tepat. Kemudian anggota kelompok yang kondisinya membaik akan menjadi motivasi bagi klien lain yang masih di terapi. Kemudian ada juga peluang untuk belajar menangani orang-orang yang berbeda secara efektif. Kemudian kekurangan-kekurangannya yaitu yang pertama, tidak semua klien mudah diterapi. Yang kedua, peran terapis menjadi kurang intim dari satu orang ke orang lain. Kemudian sulit menumbuhkan kepercayaan. Klien juga bergantung pada kelompoknya. Kelompoknya tidak dijadikan sarana untuk berlatih di kemudian harinya dan perlunya jam terbang tinggi dari terapis. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan tambahan yang dijelaskan oleh Schwartzman dan Kizel tahun 2016, yaitu yang pertama ini hampir sama dengan yang tadi, yaitu adanya interaksi dengan klien lain. Jadinya dengan adanya kelompok psikoterapi, klien lain itu bisa berinteraksi dengan klien yang lainnya sehingga dapat bisa bertukar pandangan akan masalahnya. Kemudian ada belajar dari pengalaman klien lain, jadinya untuk melihat bagaimana dari satu klien itu untuk mempelajari bagaimana dia akan mengatasi masalah yang dialaminya dengan melihat
yang dialami oleh klien lain. Kemudian kekayaan pengalaman bersama kelompok, jadinya sehingga dengan adanya satu kelompok psikoterapi itu tidak terkesan menjadi membosankan dan tidak bersemangat. Kemudian ada pun kekurangannya, yaitu kekhawatiran umum dengan kerumunan. Jadi tidak setiap klien itu merasa nyaman dengan mendiskusikan masalahnya bersama dengan klien-klien lain. Kemudian adanya kehilangan arah dengan perkembangan kelompok, jadinya bila salah satu klien itu tidak dapat mengikuti perkembangan klien lain dalam mendiskusikan masalahnya. Kemudian yang terakhir, yaitu adanya ketakutan akan terbukanya rahasia, mendapat kritik dan penolakan oleh klien lain mengenai masalah yang dialaminya ketika diinteraksikan dengan kelompoknya. Kemudian selanjutnya. Oke, selanjutnya ada psikoterapi kelompok menurut pandangan Islam. Nah, dari sumber pertama yaitu Rosmana tahun 2013, psikoterapi kelompok ini tuh dalam Islam diibaratkan sebagai halakoh, yaitu proses internalisasi nilai-nilai agama yang intensif, yakni proses pemahaman, penghayatan, pendalaman terhadap ajaran Islam sehingga melahirkan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran ajaran agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Nah, jadi tujuannya hampir sama, yaitu untuk meningkatkan sikap dan perilaku klien agar sadar gitu. Terus holako ini awalnya tuh digunakan untuk menggambarkan sekelompok kecil muslim yang jumlahnya 3-12 orang kira-kira yang kegiatannya itu rutin mengkaji ajaran Islam. Lalu holako ini akhirnya dimodifikasi sesuai dengan terapi psikologis. Yang mana isinya tadi seperti yang udah dijelasin itu ada pemahaman, penghayatan, pendalaman terhadap ajaran Islam. Nah, kenapa pemahaman, pendalaman, dan penghayatan terhadap ajaran Islam? Karena menurut Alport, kematangan beragama ini bisa membuat seseorang itu mampu mengelola keadaan dan menghadapi fakta atau realitas secara positif. Jadi dia kayak klien ini kayak udah pegangan gitu, kayak udah punya pegangan terhadap agama, karena agama itu kan yang paling kuat ya, gitu. Sehingga dia bisa meningkatkan kemampuan problem solving-nya. Lalu next. Nah, sekarang pandangan kedua dari Darajat dalam Mansir tahun 2018. Teori kelompok ini menurut penelitian dari jurnal tersebut masuk ke dalam aspek kebersamaan. Nah, aspek kebersamaan ini ada salah satu aspek kebersamaan ini salah satu aspek terapeutik dalam sholat bersama dengan 3 aspek lainnya. Nah, 3 aspek lainnya itu ada aspek olahraga, aspek meditasi, dan aspek autosugesti. Nah, terapi kelompok ini diaplikasikan pada sholat berjamaah. Manfaatnya itu untuk mencegah rasa terasing dalam diri karena kita bareng-bareng kan sholat. Terus menjaga persaudaraan antar sesama manusia, saling memenuhi kebutuhan, dan saling empati. Karena kita bersama-sama nih sholat, beribadah, memanjatkan doa gitu kepada Allah. Jadi kita bisa saling mengerti kalau kita ternyata hanya makhluk yang lemah. Gitu. Terus menurut Darajat dalam Said dan kawan-kawan, Islam ini menganjurkan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaan daruriyat, yang mana jiwa masuk ke dalam salah satunya. Nah, daruriyat ini selain jiwa itu ada yang lainnya, yaitu agama, akal, dan harga diri, serta harta. Nah, next. Oke, berikut daftar pustaka yang bisa teman-teman lihat untuk lanjutannya. Oke, next. Ya, baik. Terima kasih buat teman-teman yang udah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.